Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumidin. Amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam. Salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi dan utusan paling mulia, Nabi dan kekasih kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat-sahabatnya, dan kepada siapa saja yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari pembalasan. Marilah kita bersolawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Sahabat yang dirahmati Allah, ketika orang tua kita sudah meninggal, maka sebagai anak kita sering mempunyai keinginan untuk melakukan kebaikan, untuk menolong orang tua agar bisa masuk surga. Namun yang jadi pertanyaan, amalan apa yang bisa menolong orang tua masuk surga ketika mereka sudah meninggal dunia? Ternyata ada amalan yang bisa dilakukan seorang anak di dunia ini yang bisa menolong orang tua masuk surga. Lantas amalan apa saja yang harus dilakukan seorang anak saat masih di dunia agar bisa menolong orang tuanya yang sudah meninggal agar bisa masuk surga? Ada 6 amalan yang jika dilakukan oleh anak, maka akan bisa menyelamatkan orang tua yang sudah meninggal dan bisa masuk surga. Yang pertama, doa keselamatan bagi orang tua. Seorang anak bisa terus mendoakan orang tua yang sudah meninggal agar mereka bisa masuk surga, yaitu salah satunya dengan mengirimkan banyak istighfar untuk orang tua, atau bisa juga dengan membaca doa, "Ya Allah, jauhkanlah orang tuaku dari siksa neraka jahanam, berikanlah dia kebaikan dan jadikan kuburnya salah satu taman surgamu. Jangan jadikan kuburnya salah satu lubang nerakamu. Berikanlah orang tuaku ketenangan, ampunilah segala hilaf dan salahnya." Kenapa doa anak kepada orang tua sangat penting? Yang pertama, doa adalah alat komunikasi antara yang hidup dengan yang sudah mati. Yang kedua, permohonan ampun seorang anak bagi orang tuanya bisa mengangkat derajatnya di akhirat kelak. Karenanya jangan pernah kering lisanmu dari mendoakannya, terutama setelah sholat. Lalu yang ketiga, mendoakan orang tua setelah wafatnya adalah salah satu cara yang baik berbakti seorang anak kepada orang tuanya yang sudah tiada. Lalu yang selanjutnya, anak yang soleh adalah investasi, di mana kebaikannya akan terus mengalir walau orang tua sudah berada di alam kubur. Yang kelima, anak yang selalu mendoakan orang tuanya adalah buah dari pendidikan yang baik, terutama pendidikan ilmu agama. Karenanya, siapa yang mendidik anaknya dengan baik, maka anak-anaknya akan berbakti kepadanya walau ia telah tiada. Akan tetapi, siapa yang durhaka kepada anak-anaknya, maka anak-anaknya akan melupakan saat dia tua dan lalai dari mendoakan orang tuanya ketika sudah meninggal dunia. Lalu yang kedua, amalan yang bisa dilakukan oleh seorang anak untuk menyelamatkan orang tuanya adalah membaca Al-Quran. Amalan lain yang bisa dilakukan oleh seorang anak untuk orang tua yang sudah meninggal adalah membaca Al-Quran
bacakan 1 khatam Al-Quran untuk orang tua kita. Kalau tidak bisa 1 khatam Al-Quran, boleh bacakan Yasin untuk orang tua kita. Atau bacakan Ummul Quran surat Al-Fatihah. Menghatamkan Al-Quran dengan niat pahala membaca Al-Quran diberikan kepada orang tua yang sudah meninggal, bisa menjadi amalan yang membantu mereka di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja membaca 1 huruf dari kitab Allah atau Al-Quran, maka baginya 1 kebaikan, dan 1 kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipatnya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Lalu yang selanjutnya adalah bersedekah yang pahalanya ditunjukkan untuk orang tua. Sedekah yang dilakukan seorang anak atas nama orang tua juga bisa menolong orang tua yang sudah meninggal agar masuk surga. Sebagaimana dikisahkan dalam sebuah riwayat, Sa'ad adalah seorang pemuda yang sangat mencintai ibunya. Kemudian ibunya meninggal, lalu Sa'ad datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, "Ya Rasulullah, ibuku sudah meninggal. Kalau aku bersedekah, apakah sedekahku bisa sampai ke ibuku yang telah meninggal tersebut?" Kata Nabi, bersedekahlah, dan bersedekahlah yang paling afdol adalah memberi air minum. Karena waktu itu di Jazirah Arab sulit air minum. Artinya, bisa bersedekah disesuaikan dengan kebutuhan tempat masing-masing. Dijelaskan juga dalam buku Nahiyatul Zain oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, amalan untuk menambah amal orang tua yang telah meninggal adalah dengan bersedekah. Niat utama saat bersedekah adalah memberikan seluruh pahala sedekah kepada orang tua yang telah meninggal. Dengan begitu, orang tua yang meninggal akan menerima pahala sedekah meskipun telah berada di alam barzakh. Lalu yang keempat, berkurban yang pahalanya ditunjukkan untuk orang tua. Kurban atas nama orang tua yang sudah meninggal akan menjadi amalan yang bisa menolong orang tua masuk surga. Saat hari raya kurban, ambil 1 kambing untuk kurban atas nama orang tua yang sudah meninggal. Dalil yang dijadikan dasar kebolehan menghadirkan pahala kurban untuk orang tua yang sudah meninggal adalah hadis riwayat Imam Muslim dari Sayyidah Aisyah. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberi hewan domba untuk dijadikan kurban. Lalu beliau membaringkan domba tersebut dan menyembelihnya. Kemudian beliau mengucapkan, dengan menyebut nama Allah, "Ya Allah, terimalah dari Muhammad, keluarga Muhammad, dan dari umat Muhammad." Kemudian beliau berkurban dengannya. Dalam hadis ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengikut sertakan umatnya dalam kurbannya. Dan tentu sebagian umatnya ada yang sudah meninggal dunia. Berdasarkan hadis inilah, para ulama sepakat mengenai kebolehan mengikut sertakan orang yang sudah meninggal dalam kurban dan menghadiahkan pahala kurban untuknya. Lalu yang kelima, berhaji. Jika orang tua yang sudah meninggal belum pernah berhaji, maka anak boleh melaksanakan haji atas nama orang tua. Ibadah haji untuk orang tua yang sudah meninggal namanya adalah haji badal. Lalu yang terakhir, berpuasa. Jika ketika meninggal orang tua masih mempunyai hutang puasa, maka ahli warisnya bisa berpuasa untuk orang tuanya yang sudah meninggal tersebut. Itulah 6 amalan yang bisa dilakukan seorang anak untuk menolong orang tuanya masuk surga. Wallahu a'lam bishawab.
Sekian yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.